Yuk langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, siapkan 1 buah kelapa ukuran sedang. Usahakan jangan gunakan kelapa yang terlalu tua ataupun terlalu muda. Setelah dikupas dan dicuci bersih, buang kulit pada daging kelapa dengan cara seperti ini. Bagian kulit ini teksturnya cenderung kasar, jadi harus dibuang supaya hasilnya lebih mulus. Kemudian dipotong kecil-kecil biar lebih mudah dilumatkan. Lakukan cara yang sama sampai selesai. Siapkan food chopper atau blender, kalau nggak ada bisa diparut secara manual. Masukkan semua kelapa potongnya ke dalam food chopper lalu lumatkan sampai halus. Hasilnya akan seperti ini kalau pakai food chopper. Pindahkan ke dalam pan. Tambahkan sejumput garam, tapi ini opsional. Aduk sampai tercampur rata. Gunakan api sedang cenderung kecil. Sangrai kelapa sampai kadar airnya berkurang dan matang. Seperti ini cukup. Matikan api. Tambahkan 2 sachet kental manis atau setara dengan 80 gram. Tambahkan satu persatu, kemudian aduk sampai tercampur rata. Kental manis yang pertama udah tercampur rata, masukkan lagi 1 bungkus yang tersisa. Aduk lagi sampai tercampur rata. Setelah selesai, ini saya pindahkan dulu di atas alas kerja. Ini bisa dicetak pakai mika kecil seperti ini. Buat teman-teman yang mau beli juga mika seperti ini, link toko pembeliannya saya cantumkan di deskripsi video. Hasilnya seperti ini. Lakukan cara yang sama hingga selesai.
Ini nggak akan basi, disimpan selama 1 minggu di dalam kulkas, asalkan simpan di wadah tertutup. Dinginkan selama 30 menit sebelum diberi topping. Masukkan ke dalam wadah 50 gram dark compound coklat, lelehkan. Tambahkan 1,5 sendok makan minyak goreng. Selagi coklat glazenya masih panas, langsung disiramkan ke atas kue kelapa yang udah didinginkan. Kemudian diratakan. Lakukan cara yang sama sampai selesai. Biar lebih manis, bisa ditambahkan sedikit keju atau kelapa parut. Hasil satu resep ini jadi 8 cup kecil. Harga jual bisa disesuaikan dengan modal yang dipakai. Rasa kue ini enak banget, manis dari kental manis dan coklatnya pas karena dipadukan dengan gurihnya kelapa. Untuk langkah pertama, siapkan 1 buah pisang Ambon yang udah matang. Di sini saya pakai ukuran kecil. Lumatkan pisang sampai halus, cukup gunakan garpu. Kalau mau pakai pelumat makanan juga bisa banget ya. Seperti ini cukup. Lalu tambahkan 3 sendok makan gula. Aduk sampai tercampur rata. Kemudian tambahkan sejumput garam, 1/4 sendok teh baking soda, 1 sendok makan coklat bubuk, 1 sendok makan susu bubuk, 5 sendok makan tepung terigu serbaguna, sedikit vanila cair. Lalu semua bahan ini diaduk hingga tercampur rata. Terakhir, tambahkan 2,5 sendok makan minyak. Aduk kembali hingga tercampur rata. Konsistensi adonannya akan jadi seperti ini. Kemudian ini disisihkan dulu. Olesi cetakan dengan sedikit minyak. Lalu masukkan semua adonan ke dalam cetakan. Hentak-hentakan sebentar sebelum dikukus. Kukus dengan api sedang cenderung kecil selama kurang lebih 20-25 menit dan pastikan kukusannya udah mendidih. Setelah 20 menit berlalu kita cek. Kalau nggak ada adonan yang menempel berarti udah matang. Segera diangkat dan dinginkan. Di wadah yang bersih, masukkan 1,5 sendok makan keju oles, 1-2 sendok makan gula. Kedua bahan ini diaduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, sisihkan. Masukkan ke dalam wadah bersih 3 sendok makan whipped cream bubuk, 6-8 sendok makan susu cair dingin atau 2 kali lipatnya dari whipped cream. Aduk sampai mengembang. Kalau udah seperti ini, tambahkan keju. Kemudian aduk kembali hingga tercampur rata.
Seperti ini cukup ya guys. Masukkan krim ke dalam plastik segitiga supaya nanti mudah diaplikasikan ke dalam cetakan. Semprotkan krim secara merata di atas kue pisang yang udah dingin. Ratakan krim, lalu semprotkan lagi dengan memakai fluid. Setelah selesai, beri sedikit topping coklat bubuk. Ini bisa langsung dimakan, tapi lebih enak didinginkan dulu minimal 30 menit. Ini dia yang udah didinginkan, mari kita coba. Rasa kue ini enak banget, legit, moist, dan super sekali. Perpaduan bahannya lengkap, udah gitu cara bikinnya cukup mudah. Langkah pertama, masukkan 1 sendok teh ragi ke dalam 200 ml susu hangat, 3 sendok makan gula, kemudian aduk hingga tercampur rata. Tunggu sampai raginya aktif dengan didiamkan selama kurang lebih 10 menit sampai berbuih. Masukkan ke dalam wadah 300 gram tepung terigu tinggi protein. Tambahkan sejumput garam. Aduk sampai tercampur rata. Setelah ragi aktif, tuangkan secara bertahap sambil terus diaduk-aduk sampai adonannya tercampur rata. Setelah tercampur rata, taburi tatakan dengan sedikit tepung terigu kering. Lalu pindahkan adonan ke tatakan. Taburi sedikit tepung. Uleni sampai kalis di tangan ya guys, jadi nggak perlu sampai kalis elastis. Cukup sampai kalis aja seperti ini, kira-kira udah cukup. Nah, ini udah nggak lengket di tangan. Pindahkan ke mangkok yang tadi. Tutup dan di proofing selama 1 jam. 1 jam berlalu, adonan udah ngembang 2 kali lipat. Bisa dilihat ya, ini gede banget. Pindahkan adonan ke tatakan yang udah dikasih tepung terigu kering. Taburi sedikit tepung kering, lalu ini digilas dengan panjang kurang lebih 40 cm dan lebar 30 cm. Seperti ini cukup ya guys. Ambil 150 gram butter. Oleskan semuanya secara merata ke dalam adonan. Ratakan butter yang udah dioleskan. Kemudian potong adonan jadi 4 bagian. Lalu adonan yang udah dipotong ditumpuk-tumpuk seperti ini. Ini potongan yang pertama, potongan yang kedua, dan ini yang terakhir. Rapihkan dan buat 2 lipatan seperti ini. Lalu bungkus adonan menggunakan cling wrap.
Nah, adonan ini dibekukan dulu selama 2 jam supaya butternya nggak menyatu dengan tepung terigu. Ini adonan yang udah dibekukan selama 2 jam. Buka plastiknya dan sisihkan dulu. Beri sedikit tepung terigu kering ke tatakan. Lalu letakkan adonan setengah beku di atas tatakan. Beri sedikit tepung kering. Lalu ini digilas memanjang pelan-pelan aja. Step ini harus dilakukan pelan-pelan ya guys, supaya adonannya nggak sobek. Nah, hasilnya akan seperti ini. Kemudian potong memanjang jadi 5-6 bagian. Terus potongan ini dibagi 2 bagian. Ambil satu potongan bentuk segitiga. Potong bagian bawahnya seperti ini. Lalu ini digulung. Hasilnya akan jadi seperti ini. Kalau mau langsung dipanggang, proofing dulu selama 20-30 menit. Tapi kalau mau dipanggang besok harinya, bisa disimpan dulu di freezer dengan ditutup chilling wrap. Ini pagi harinya setelah adonan disimpan semalam. Ini harus di-proofing dulu dengan cara pindahkan ke loyang kering dan simpan di tempat hangat. Hasilnya akan seperti ini setelah di-proofing selama 30 menit. Sekarang kita siapkan cetakan croffle-nya dan saya dapatkan cetakan ini di Shopee. Bentuknya mungil banget, bahannya juga lumayan bagus dan harganya cukup terjangkau ya guys. Setelah dicuci bersih, panaskan cetakan sebelum dipakai. Dibolak-balik dan geser supaya panasnya merata. Setelah panas, panggang adonan croffle sampai matang. Panggang selama 6 menit atau masing-masing sisi itu dipanggang selama 3 menit. Panggangan digeser-geser dan dibolak-balik supaya merata matangnya. 6 menit berlalu dan croffle-nya udah matang. Segera diangkat dan tiriskan. Warnanya cantik banget ya guys. Oh ya, ini cetakannya nggak perlu dikasih olesan apapun ya. Hasil dari satu resep ini lumayan banyak. Untuk jualan bisa dikreasikan dengan berbagai macam topping. Pertama, saya kasih dark compound coklat leleh. Kemudian tambahkan beras ketan sangrai. Yang kedua, pakai glaze rasa green tea. Kemudian kasih sedikit choco chip. Ada glaze rasa tiramisu. Yang terakhir, perpaduan antara tiramisu dan dark compound coklat. Ini bisa dijual menggunakan dus box seperti ini. Satu dus muat 5 biji. Untuk harga jualnya tinggal disesuaikan aja dengan modal yang dipakai. Hasil akhirnya sangat manis dan menjual banget ya guys. Ini cantik banget, bikin jualan cepet balik modal guys. Rasa kue ini enak banget, cocok buat ngemil maupun menu sarapan. Dalamnya juga kopong, cobain deh guys. Yuk kita mulai sekarang. Langkah pertama, masukkan ke dalam wadah 225 gram tepung terigu serbaguna atau setara dengan 22,5 sendok makan, 3 sendok makan gula pasir setara dengan 45 gram, 1 sendok makan maizena atau pati jagung, kemudian 1/4 sendok teh baking powder, 250 ml air, ini air biasa ya guys. Aduk bahan ini sampai tercampur rata, cukup gunakan whisk. Setelah tercampur rata, lalu tambahkan 1 butir telur ayam.
Aduk kembali sampai tercampur rata. Nah, kira-kira seperti ini cukup ya. Adonan ini harus di resting dulu selama 1 jam. Setelah 1 jam berlalu, tambahkan 50 ml air, 1/4 sendok teh baking soda. Lalu aduk adonan ini hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, adonan siap untuk dipanggang. Gunakan api kecil dan saya akan panggang adonan martabak ini pakai cetakan takoyaki. Panaskan cetakan terlebih dahulu sebelum dipakai. Lalu masukkan adonan ke dalam cetakan. Jangan terlalu penuh karena nanti akan sedikit mengembang. Tuang adonan hingga selesai. Kemudian bawa adonan ke pinggir cetakan seperti ini. Lakukan cara ini sampai selesai. Nah, kalau buih adonan udah pecah semua, beri sedikit gula pasir. Tutup adonan dan panggang sekitar 3-5 menit. Setelah matang, olesi mentega atau margarin. Kemudian segera diangkat dan tiriskan. Ini karena bentuknya mungil, dipastikan bikin nagih banget buat ngemil ya guys. Gunakan paper cup biar martabaknya nggak lari kemana-mana. Seperti ini yang belum dikasih topping ya. Tambahkan sedikit kental manis, jangan terlalu banyak karena adonannya udah manis. Dan ini hasil setelah ditambahin meses ya. Cuma pakai 2 ons terigu. Hasilnya jadi 40 biji. Ini sisa yang tadi udah diambil sama bocil. Nah, ini yang pakai topping keju, rasanya empuk dan enak banget. Walaupun kecil tapi ini tetap bersarang. Langkah pertama, potong pisang jadi 4 bagian. Saya pakai pisang Ambon karena teksturnya bagus banget kalau diolah seperti ini. Kemudian siapkan 1 lembar roti tawar dan rekomendasi roti tawar yang gak mudah sobek dari Sari Roti ya. Lalu penyet pisang pakai garpu. Setelah selesai, tutup menggunakan 1 lembar roti lagi dan potong roti pakai apapun, saya pakai gelas ya. Seperti ini hasilnya. Kemudian sisihkan sisa potongan roti dan lakukan cara yang sama sampai selesai. Teman-teman bisa lihat ya, tekstur rotinya bagus banget dan gak retak atau sobek sama sekali. Nah, sisa potongannya akan jadi menu lezat di next video ya guys. Ini disisihkan dulu. Kemudian pecahkan 1 butir telur ayam. Kocok lepas sampai tercampur rata. Secukupnya remahan roti. Pertama, celupkan roti ke dalam telur,
Lalu balurkan ke tepung roti, kemudian ratakan dan sisihkan. Lakukan cara yang sama hingga selesai. Ini bisa disimpan dulu sebelum digoreng ya. Sekarang siapkan air panas, masukkan ke dalam mangkok 25 gram dark cooking coklat. Tambahkan 1 sendok makan susu cair. Aduk sampai coklatnya leleh. Nah, seperti ini cukup, kemudian sisihkan. Panaskan minyak goreng secukupnya. Goreng roti hingga matang. Kalau mau di frozen, ini bisa digoreng dulu setengah matang. Setelah digoreng setengah matang dan dingin, simpan di wadah yang kedap udara ya, baru kemudian disimpan di lemari pendingin. Bisa banget nih ya guys buat ide jualan frozen food kekinian. Modalnya irit, bahannya simple, bikinnya juga mudah banget. Nah, setelah matang, segera diangkat dan tiriskan. Tambahkan topping glaze biar makin cantik dan enak. Kita coba potong satu. Kalian bisa dengar suaranya ya. Teksturnya crispy di luar dan lumer di dalam. Ini beneran enak banget dan wajib dicoba.
Langkah pertama, didihkan air secukupnya. Setengah ekor ayam ukuran kecil. Tutup dan rebus sampai matang. Untuk bumbu yang dihaluskan ada 30 buah cabai rawit hijau, 8 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, hasilnya akan seperti ini setelah dihaluskan menggunakan food chopper. Setelah direbus selama 25 menit, ayamnya udah mateng, segera diangkat dan tiriskan. Langkah selanjutnya, ambil 1 sendok makan kecap asin, tuangkan ke ayam yang udah direbus. Ratakan kecap ke seluruh bagian. Goreng sebentar sampai kecoklatan. Setelah matang, segera diangkat dan sisakan sedikit minyak untuk menumis bumbu halus. Tumis bumbu halus sampai harum. Lalu tambahkan 2 lembar daun jeruk, setengah sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok makan gula pasir, tambahkan juga 1 sendok makan air supaya nggak gosong. Setelah bumbu layu dan harum, masukkan ayam. Bisa dilihat ya guys, ini beneran mantep banget, dan kalau dijadikan menu jualan pasti laku sekali karena menu rumahan ini banyak banget yang suka. Nah, ini dia hasilnya guys. Yuk langsung aja kita mulai. Untuk bahan pertama ada 2 buah jagung ukuran segini ya. Kemudian ini diparut atau bisa juga dipipil dulu kemudian di blender ya biar lebih cepat dan praktis. Dan ini saya akan menggunakan parutan manual aja biar lebih tradisional ya. Parut semuanya sampai selesai. Nah, jadinya segini banyak setelah selesai diparut. Kemudian tambahkan 75 ml santan kental, 5 sendok makan kelapa parut. Ini bisa di skip kalau misalnya nggak ada. 8 sendok makan gula merah, 4 sendok makan tepung maizena, 2 sendok makan tepung terigu, sejumput garam. Kemudian semua bahan ini diaduk hingga tercampur rata. Oh ya, untuk penggunaan gula bisa juga pakai gula putih ya, nggak harus pakai gula merah seperti yang saya pakai. Ini diaduk-aduk aja sampai tercampur rata. Setelah selesai pindahkan ke dalam pan atau bisa juga gunakan wajan ya. Masukin semuanya ke dalam pan. Lalu ini dimasak sampai teksturnya mengental. Gunakan api sedang cenderung kecil sambil terus diaduk-aduk. Jangan lupa tambahkan sedikit perisai vanila. Aduk-aduk terus hingga teksturnya mengental dan kadar airnya berkurang.
Ini sebentar lagi cukup ya guys. Ini kenapa saya pakai gula merah, supaya teksturnya ini lebih cantik warnanya ya, nggak terlalu pucat. Kalau pakai gula putih, tekstur atau warna dari jagungnya cenderung kuning muda ya. Jadi saya pakai gula merah supaya lebih cantik dan lebih gelap warnanya. Nah sebentar lagi cukup. Kalau udah mengental kayak gini, dia teksturnya nggak lengket ya. Nah kira-kira seperti ini udah cukup ya guys, udah nggak lengket. Segera diangkat dan pindahkan ke wadah. Ini saya bagi dua, setengah adonan jagung saya kasih pewarna coklat. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Nah ini cukup, semua warna coklatnya udah tercampur rata. Kemudian siapkan loyang, olesi minyak tipis-tipis supaya nanti nggak lengket. Masukkan adonan jagung yang berwarna coklat, kemudian ratakan. Kemudian masukkan adonan yang berwarna original. Jangan lupa diratakan dulu sebelum dikukus. Kalau udah, ini dikukus menggunakan api sedang. Kukus selama kurang lebih 25 menit sampai matang. Nah ini dia guys, kuenya yang udah dikukus selama 25 menit. Segera diangkat dan tiriskan dulu, baru dikeluarkan dari cetakan ya. Kalau udah dingin, sisir bagian pinggir kuenya supaya nggak lengket dan mudah dikeluarkan. Lalu keluarkan dari loyang dan iris-iris sesuai selera ya. Ini karena pakai kelapa parut, jadi dia teksturnya agak berserat-serat gitu ya, tapi rasanya enak banget, gurih dan manis. Kalau mau dijual bisa gunakan cup kecil seperti ini, dan ini muat satu potong ya, pas banget. Jadinya kayak gini. Dan hasilnya jadi 11 potong, bisa dilihat ya, ini cantik banget. Untuk harga jualnya bisa menyesuaikan dengan modal yang dipakai ya. Ini bisa dikemas menggunakan plastik kecil seperti ini. Kalau teman-teman mau beli plastik dan cup kecil seperti yang saya pakai, teman-teman bisa cek deskripsi video ini. Nah ini dia guys yang udah dikemas, jadi lebih praktis dan higienis ya. Cocok banget dijadikan ide jualan snack box. Ini bisa dijual online ya, pasti laris banget dan minim saingan ya, karena masih jarang ada yang bikin kayak gini. Kita coba satu ya, seperti apa rasanya. Rasa kue ini enak banget, tekstur dari kelapa parutnya kerasa banget, gurih dari santannya juga kerasa, manisnya pas, dan rasa jagungnya enak sekali. Langkah pertama, masukkan ke dalam wadah 150 gram tepung terigu serbaguna, sejumput garam, 1 sendok makan gula pasir, kemudian 2,5 sendok makan mentega yang sudah dicairkan, terakhir 55 ml air. Lalu aduk semua bahan sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, pindahkan ke alas kerja,
Nah, kalau mau buat banyak, tinggal buat kelipatan untuk bahan-bahannya ya. Selanjutnya, uleni adonan sampai tercampur rata. Seperti ini cukup. Biarkan adonan rileks dengan didiamkan selama 10-15 menit. Sekarang buat isian, di sini saya pakai pisang kepok yang udah matang, dan kalau teman-teman mau coba bikin bisa gunakan 2 buah aja, itu udah cukup banget ya. Sebelumnya pisang akan saya kukus, gunakan api sedang, lalu kukus pisang sampai matang sekitar 10 menit. Pisangnya udah matang, segera diangkat dan tiriskan. Kemudian lumatkan pisang, bisa gunakan food chopper atau gunakan cara manual menggunakan garpu. Nah, seperti ini hasilnya. Ini adonan yang tadi udah kita simpan selama 15 menit. Uleni sebentar. Kemudian potong menjadi 3 bagian. Satu bagian dikasih sedikit perisa coklat dan 2 bagian yang lainnya dibiarkan dengan warna original. Seharusnya satu bagian yang berwarna original ini dibuat agak gede dari yang lain ya guys. Dan bulatan-bulatan ini dibagi lagi jadi seperti ini, 4 bulatan besar dan 8 bulatan kecil. Ini yang akan kita buat jadi 2 layer ya guys. Ambil satu adonan yang besar, kemudian digilas. Segini cukup. Lalu tambahkan 2 adonan kecil coklat dan original. Posisinya seperti ini. Lalu dirapatkan. Setelah selesai, gilas memanjang. Gulung adonan dengan posisi menyerong. Gilas lagi dan gulung sambil pelan-pelan dirapihkan. Hasilnya akan seperti ini. Lalu potong jadi 2 bagian. Motifnya akan seperti ini setelah dipotong ya. Ambil satu potongan, gilas pakai rolling pin. Nah, seperti ini hasilnya, dari satu adonan jadi 2 warna. Kemudian pipihkan sisi adonan. Tambahkan isian, ada coklat susu, keju parut, dan pisang. Lalu rekatkan kulit adonan. Hasilnya seperti ini. Dan ini yang siap untuk dipanggang. Pisangnya banyak lebih ya guys, ini nggak apa-apa, akan saya makan karena rasanya enak banget. Saya akan panggang kuenya pakai panci belly. Sebelumnya saya akan panaskan dulu deep wok atau tutup bagian atas selama 15 menit supaya panasnya lebih merata.
Setelah 15 menit, kemudian dibalik. Karena sudah dilengkapi dengan handle backlight tahan panas, jadi ini cukup safety banget ya guys. Masukkan kue di grill steamer. Panggang kue dengan api sedang cenderung kecil selama 25-30 menit. Nah, ini kuenya udah mateng, segera diangkat dan tiriskan. Ini bisa dijual 1000-an per biji atau disesuaikan lagi, hasilnya 10 buah. Tekstur kuenya garing di luar dan lembut di dalam. Ini enak banget dan wajib dicoba ya guys. Hai guys, selamat datang di My Pawon. Kali ini kita akan buat ide jualan makanan sejuta umat. Bahan pertama yang dipakai yaitu 225 gram tepung terigu serbaguna setara dengan 22,5 sendok makan. Lalu 3 sendok makan gula pasir setara dengan 45 gram. 1 sendok makan tepung maizena atau pati jagung. 250 ml air. Ini air biasa ya, satukan dengan bahan yang tadi. Kemudian aduk semua bahan ini sampai tercampur rata. Ini cukup mudah bikinnya ya guys. Udah gitu bisa dijual laris manis dengan harga murah meriah karena bahan-bahan yang dipakai cukup ekonomis dan mudah didapat. Setelah tercampur rata, tambahkan 1 butir telur, 1/4 sendok teh baking powder. Aduk kembali sampai tercampur rata, cukup menggunakan whisk, kecuali mau buat banyak dan males ngadon itu bisa gunakan mixer. Seperti ini cukup. Diamkan adonan selama 1 jam. Setelah 1 jam, tambahkan baking soda sebanyak 1/4 sendok teh, 50 ml air. Aduk hingga tercampur rata. Seperti ini cukup. Agar lebih mudah, adonan saya pindahkan ke gelas ukur. Setelah panas, tuangkan adonan. Jangan terlalu penuh karena ini akan sedikit mengembang. Panggang selama 3 menit, tapi sebelumnya ratakan adonan ke seluruh bagian sisi cetakan. Tambahkan gula pasir setelah gelembung udaranya pecah semua dan kuenya berlubang. Tutup dan panggang sampai matang. Setelah matang, segera diangkat. Hasil kuenya matang merata dengan sempurna karena bahan dari snack maker ini cukup tebal dan pastinya anti lengket. Cus buat teman-teman yang mau beli juga snack maker dari Optima Cookware bisa cek deskripsi video ini atau langsung kunjungi IG Optima Cookware. Biar teksturnya empuk, olesi mentega selagi kuenya masih panas. Tambahkan kental manis secukupnya. Kemudian ada meses coklat.
Bisa juga kasih topping keju. Dan ini dia hasilnya. Ini bisa dilipat-lipat seperti ini supaya muat banyak di dus box seperti yang saya pakai. Dari satu resep ini hasilnya 12 buah dengan modal 12.000. Jadi masing-masing kue itu modalnya Rp1.000 ya guys. Ini bisa dijual mulai harga 2000-an ya. Anak-anak pasti doyan banget dengan cemilan satu ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Jika teman-teman suka jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Bahan pertama yang disiapkan 1 buah singkong ukuran sedang kurang lebih sekitar 350 gram. Cuci bersih dan potong-potong, kemudian ini dikukus sampai matang. Dan ide jualan makanan kekinian terbaru kali ini hanya dengan 3 bahan ya guys. Bahan utamanya singkong, ini mudah banget didapat dan harganya terjangkau. Nah, ini dikukus sampai matang kurang lebih sekitar 25-30 menit. Setelah matang, segera diangkat dan tiriskan. Nah, ini yang udah selesai dikukus, kemudian masukkan ke dalam food chopper atau bisa juga dihaluskan secara manual. Ini biar lebih cepat dan hasilnya enak pakai food chopper. Tambahkan 2 sendok makan mentega. Ini supaya nanti hasilnya lebih lembut. Kemudian ini dilumatkan sampai halus. Nah, seperti ini hasilnya, lembut banget karena ini pakai food chopper ya guys. Bisa dilihat teksturnya benar-benar bagus banget. Nah, ini yang rasa original ya. Ini kemudian disatukan. Bentuk bulatan memanjang seperti ini. Kemudian potong jadi 4 bagian. Selanjutnya ambil 1 potongan. Nah, ini tadi udah dikasih 1 tetes pewarna ungu ya, tapi ternyata masih kurang, jadi tambah 1 tetes lagi. Hasilnya seperti ini warnanya. Ini untuk warna yang pertama. Untuk warna yang kedua kasih pewarna lagi. Kurang lebih sekitar 3 tetes. Kemudian uleni sampai warnanya tercampur rata. Nah, hasilnya seperti ini, warnanya lebih gelap dari warna yang pertama. Kemudian warna yang ketiga kurang lebih dikasih 5 tetes pewarna. Untuk penambahan pewarna makanan sesuai selera ya guys. Nah, ini udah selesai warna yang ketiga atau warna yang paling gelap ya. Nah, hasilnya jadi 4 warna dan 1 warna dibiarkan dengan warna original. Kemudian ini digilas menggunakan rolling pin dengan ketebalan kurang lebih sekitar 2-3 cm. Setelah selesai digilas, rapihkan supaya membentuk kotak seperti ini. Kemudian sisihkan. Lakukan cara yang sama sampai selesai untuk semua warna yang lainnya. Setelah selesai disusun seperti ini, mulai dari warna yang paling cerah sampai ke warna yang paling gelap. Nah, ini warna yang terakhir yang paling gelap. Kemudian dipotong menggunakan pisau yang udah dikasih plastik supaya nggak lengket.
Hasilnya akan seperti ini. Wah, ini cantik sekali ya guys. Dan ini nggak dikasih gula ya, karena saya bikin yang rasa original. Setelah dipotong jadi dua, kemudian dipotong kecil-kecil seperti ini. Nah, ada yang tahu ini apa nama makanannya? Ya, benar banget. Ini adalah getuk ya, getuk ombre. Ini belum pernah ada yang jual kayaknya ya. Jadi ini peluang bisnis yang bagus banget. Udah gitu modalnya murah meriah dan bisa dijual laris manis pastinya guys. Nah, ini dia hasilnya, cantik banget. Ini bisa dijual mulai 1000-an per potong ya guys. Satu resep ini menghasilkan 13 potong. Kita langsung coba aja ya seperti apa rasanya. Wah, ini perpaduan warnanya atau layernya bagus banget, kenyal banget, dan pasti ini enak sekali ya. Ini sih wajib dicoba guys. Langkah pertama, masukkan ke dalam wadah 250 gram gula pasir. Kemudian tambahkan 200 gram tepung terigu serbaguna, satukan dengan gula. Lalu ada 250 gram tepung tapioka atau tepung kanji. Kemudian tambahkan sejumput garam. Lalu ada 1000 ml atau 1 liter santan kelapa. Masukin secara bertahap aja, kemudian diaduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, setelah agak tercampur rata, masukin semua santan yang tersisa. Masukin santan sambil diaduk-aduk supaya nggak ada adonan yang bergerindil. Nah, kemudian tambahkan perisa vanila secukupnya. Aduk-aduk sampai tercampur rata dan pastikan nggak ada endapan tepung di dasar mangkok ya guys. Kemudian ini bisa disaring untuk memastikan nggak ada endapan tepung di dasar mangkok. Dan ini akan saya bagi menjadi 6 mangkok yang sama besar. Nah, ini mangkok yang terakhir. Jadi satu adonan ini dibagi menjadi 6 wadah ya guys. Nah, ini akan dikasih pewarna makanan hijau muda. Satu warna pertama dibiarkan original, kemudian mangkok yang kedua dikasih pewarna 1 tetes. Kemudian mangkok yang keempat 3 tetes, yang kelima 4 tetes. Dan mangkok yang terakhir 5 tetes. Nah, setelah selesai diaduk-aduk sampai warnanya tercampur rata. Untuk penambahan warna sesuai selera ya guys, kalian bisa kreasikan dengan warna kesukaan masing-masing. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Setelah selesai, warna yang original akan dikukus duluan ya. Sebelumnya ini akan dibagi 2 per mangkok ya, atau satu layer itu seberat 125 ml. Sebelumnya olesi loyang dengan sedikit minyak. Loyangnya ukuran 18 cm ya guys. Panaskan terlebih dahulu loyangnya sebentar, kurang lebih sekitar 5 menit. Kalau udah, tuangkan adonan kue yang pertama. Masing-masing layer ini dikukus selama 5 menit. Lakukan cara yang sama sampai selesai. Ini masing-masing warna itu 2 layer ya guys. Nah, ini dikukus lagi selama 5 menit.
Dan ini untuk warna yang terakhir. Ups, lensaku guys. Nah, jangan lupa sebelum dituangkan ini diaduk-aduk dulu. Ratakan, dan jika ada gelembung udara sebaiknya dibuang ya, supaya kuenya lebih cantik dan rapih. Oke, untuk kukusan yang terakhir ini dikukus selama 25-30 menit. Setelah 30 menit kuenya udah matang, segera diangkat dan dinginkan. Nah, ini yang udah dingin. Pastikan untuk mengeluarkan dari cetakan ini harus udah benar-benar dingin ya. Soalnya kalau belum dingin biasanya lengket. Keluarkan kue dari cetakan. Saya akan alasi menggunakan talenan yang udah dialasi plastik. Kemudian dipotong-potong sesuai selera. Satu loyang dipotong jadi 3 bagian dulu, kemudian dipotong kecil-kecil. Nah, layernya seperti ini ya guys. Lumayan cantik, warnanya juga seger banget kelihatannya. Lalu ini dipotong kecil-kecil. Potong semua kue sampai selesai. Nah, ini udah selesai. Jadinya satu resep ini menghasilkan sekitar 40 kue lapis ombre ya. Ini gradasinya juga bagus banget, warnanya pas. Bisa juga dikemas menggunakan cup kecil seperti ini. Hasilnya lebih higienis dan lebih menarik. Bisa juga dikemas menggunakan plastik seperti ini. Dan satu potongan ini bisa dijual mulai 1000-an. Hasilnya melimpah kok guys. Satu resep ini hasilnya 40 potong. Langkah pertama, siapkan kentang yang udah dicuci bersih tanpa dikupas. Kemudian lumuri kentang dengan 1 sendok makan minyak wijen. Bisa diganti menggunakan minyak goreng biasa. Ratakan minyak ke seluruh permukaan kulit kentang. Cemilan ini bisa banget buat ide jualan makanan kekinian ya. Buat menu sarapan juga oke, apalagi buat cemilan anak-anak, mereka pasti doyan banget. Setelah minyaknya merata, pindahkan ke loyang. Kemudian ini kita panggang. Panggang dengan suhu 180 derajat atau menyesuaikan oven masing-masing. Apinya atas bawah selama 60 menit. Setelah 60 menit, angkat dan dinginkan. Potong bagian atas kentang, lalu diambil daging kentangnya, masukkan ke dalam wadah lain. Tambahkan irisan daun bawang, setengah batang sosis yang udah diracang kecil-kecil, 1 sendok makan mentega, kemudian aduk sampai tercampur rata. Untuk bumbunya, sejumput garam, kaldu dan lada bubuk, lalu aduk sampai bumbunya tercampur rata. Masukkan ke dalam kulit kentang, lalu rapihkan. Terakhir, tambahkan keju mozzarella secukupnya. Lalu ini dipanggang lagi.
Panggang dengan suhu dan api yang sama selama 25 menit. Nah, ini dia yang udah mateng. Ini jadi menu cemilan maupun sarapan yang istimewa dan mengenyangkan pastinya. Seenak ini dibikin dengan cara yang mudah dan bahan yang simple. Cus, cobain guys. Bagian atasnya lumayan garing dan dalamnya super creamy, ditambah lumernya keju mozzarella. Wah, mantul sekali. Yuk kita mulai sekarang. Pertama siapkan 1 bungkus kulit lumpia. Kalau mau buat banyak, tinggal buat kelipatan aja untuk bahannya. Nah, ini biar hasilnya banyak, saya akan potong jadi 2 bagian. Kalau di tempatku ini harganya sekitar 2.000 sampai 3.000 rupiah ya. Isinya 10 lembar. Dan ini kalau dipotong jadi 2 bagian nanti akan jadi 20 lembar. Cukup banyak banget dan irit ya guys. Dan anak-anak pasti suka banget dengan cemilan satu ini. Nah, ini yang udah selesai dipotong, hasilnya kayak gini. Kemudian siapkan setengah blok keju parut, saya pakai dari Milky Softnya Kraft. Kemudian 1 putih telur, kalau nggak ada bisa diganti pakai air biasa nggak apa-apa, atau larutan tepung terigu juga bisa dipakai. Kemudian ambil 1 lembar kulit lumpia yang udah dipotong jadi 2, tambahkan keju parut secukupnya, kemudian ratakan. Ini bikinnya gampang banget ya guys. Sudah gitu bisa dijual laris manis, bisa dijual online ataupun dijual di depan sekolah ya. Nah, setelah selesai digulung, ini dilem pakai putih telur. Kalau nggak ada putih telur bisa gunakan air atau larutan tepung terigu, itu malah lebih hemat. Setelah selesai, sisihkan dan lakukan cara seperti ini hingga selesai. Hasilnya segini banyak dari 1 bungkus kulit lumpia. Kejunya juga ada lebih, saya akan sisihkan untuk besok. Siapkan wajan dan panaskan minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, goreng spring cheese-nya sampai matang atau sampai berubah warna jadi coklat keemasan. Ini sebaiknya bagian ujung-ujung kulit lumpianya direkatkan ya supaya nggak bocor saat digoreng. Kalau ujungnya nggak direkatkan, hasilnya akan seperti ini ya. Tapi ini bagus, jadinya ada tekstur kejunya. Nah, goreng semuanya sampai selesai. Ini dia hasilnya guys. Bisa dijual menggunakan paper cup seperti ini. Kalau teman-teman mau beli paper cup seperti yang saya pakai, saya infoin link toko pembeliannya di deskripsi video ini. Hasilnya jadi 2 cup dan harganya bisa disesuaikan dengan modal yang dipakai. Hasilnya kriuk dan renyah banget, dalamnya kopong dan ngeju sekali guys. Ini sih wajib dicoba ya. Wow, ini unik banget. Anak-anak pasti doyan sekali guys. Langkah pertama, siapkan pisang kepok yang udah matang. Kali ini kita akan bikin ide jualan olahan pisang yang super mudah, bahan simple, dan semua orang suka dengan olahan pisang ini. Setelah selesai dikupas, goreng pisang setengah matang. Sebelumnya panaskan minyak secukupnya. Goreng pisang cukup setengah matang aja. Ini udah cukup, angkat dan tiriskan.
Goreng semua pisang sampai selesai. Sekarang siapkan wadah bersih. Masukkan 5 sendok makan tepung beras, 4 sendok makan tepung tapioka, 1 sendok makan gula pasir, sejumput garam, kemudian 75-100 ml santan kelapa. Lalu ini diaduk sampai tercampur rata. Terakhir masukkan 1 butir telur ayam, ini supaya nanti hasilnya lebih crispy. Sedikit vanila cair. Lalu diaduk lagi sampai tercampur rata. Adonannya siap dipakai. Masukkan pisang yang udah digoreng setengah matang ke dalam adonan. Kemudian ini digoreng sampai matang. Yang udah matang segera diangkat dan tiriskan. Ini bisa dijual tanpa topping seperti ini. Harga jualnya bisa dimulai dari 1.500-an atau disesuaikan lagi ya. Bisa juga dijual dengan menambahkan topping coklat glaze. Ini lebih menarik dan menjual pastinya. Yang pakai topping bisa dijual mulai Rp10.000 per cup atau disesuaikan lagi ya guys. Hasilnya cantik dan menarik, rasanya legit dan juga gurih. Ini sih wajib dicoba ya guys. Dan bahan pertama untuk bikin jamur KW yaitu 2 buah kentang ukuran sedang. Ini udah dikupas dan cuci bersih. Beratnya 280 gram. Kemudian potong-potong kentang supaya nanti lebih cepat matang. Kukus sampai matang. Ide jualan makanan kekinian ini belum ada saingan ya guys, jadi wajib banget dicoba. Setelah kentangnya matang, segera diangkat dan pindahkan ke mangkok besar. Lumatkan kentang sampai halus. Ini cukup. Tambahkan sejumput garam, 40 gram tepung maizena. Kemudian aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, jadinya akan seperti ini. Lalu cetak pakai sendok takar biar hasilnya sama. Ini satu cetakan beratnya 15 gram ya. Seperti ini hasilnya. Dan lakukan cara yang sama sampai selesai. Saya akan gunakan botol kaca bekas yang sebelumnya udah diolesi minyak. Caranya tinggal ditekan seperti ini ya. Ini hasilnya. Kukus selama 10 menit. Jamur KW-nya udah mateng. Ini disisihkan dulu.
Panaskan sedikit minyak. Tumis sampai harum bawang putih cincang. Cabai rawit sesuai selera. Kecap asin. Saus tiram. 300 ml kaldu ayam, bisa diganti air biasa. Masukkan jamur KW. Tambahkan gula dan kaldu bubuk. Terakhir potongan daun bawang. Masak sampai air menyusut dan jangan lupa koreksi rasanya. Ini udah cukup ya, segera diangkat. Ini bisa dijual 7 ribuan per cup atau disesuaikan lagi ya. Hasilnya 3 cup, masing-masing isi 5 biji. Pedas gurihnya endes banget, kentangnya juga empuk. Ini jadi jajanan terbaru yang wajib dicoba ya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Jika teman-teman suka, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.